Assalamualaikum, Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang apa kabar? Lama tidak berjumpa kita ya. Mas Nanang ini adalah saya harus bilang apa, seorang seniman deh. Tetapi lebih spesifik ya. Ini siapa? Harisa. Waduh, pakai batik papanya dia. Luar biasa nih. Hari-hari dia pakai batik. Oh, ini dia. Papanya juga pakai batik bawahannya, tapi atasnya belum pakai batik. Jadi begini, Mas Nanang, kan ini dalam rangka Hari Batik itu, tanggal 2 Oktober. Nah, saya pikir kita harus bicara batik lah. Batik itu adalah tradisional, adalah budaya Indonesia, ya. Mas Nanang adalah seorang pebatik, ya saya katakan walaupun batiknya berbeda lah dengan yang lain. Mas Nanang, bisa cerita, Mas Nanang ini dari mana sih asalnya? Wah, kalau saya itu asalnya dari Solo. Solo ya? Solonya di mana? Kalau Eyang itu dari Pengging, petilasan kerajaan Pengging. Oke. Ya, saya lahir di Solo, sebelah barat Solo itu adanya di daerah Klaten. Oh, Klaten, oke, ya. Itu lahir di sana, besar di sana, Mas? Enggak, saya numpang lahir aja di sana sampai umur 13 tahun. Oke. Saya itu SMA-nya itu di Lampung. Oke. Ya, terus saya sekolah desain mode itu di Jakarta. Setelah di Jakarta ke Paris, ke Prancis. Tahun berapa itu ke Paris? Waktu ke Prancis itu saya umur 22 tahun. Kenapa bisa ke sana, Mas? Ini kan satu pertanyaan juga ya. Sementara di Paris itu mungkin batik is not well known, walaupun bukan budaya mereka. Justru di Solo itulah budaya batik itu. Kenapa ke sana? Oke, ya sebenarnya spesifik saya itu dulu bukan batik ya. Batik itu mungkin seperti kebetulan aja mungkin ya, karena saya lahir di lingkungan pembatik. Saya itu dari fashion designer. Sekolah saya juga fashion designer. And waktu saya pulang ke Indonesia, itu tahun 91, liburan. Kebetulan di Indonesia itu lagi ada OPEC delegasi. Oke. Dunia, yaitu ada seperti seperti pameran kerajinan. Waktu itu almarhum Nelwan Anwar itu mengajak saya untuk pameran. Tapi saya belum siap karena barang-barang fashion saya dulu masih di luar negeri, masih di London. Oke. Tapi Mas Nelwan Anwar juga kamu yang ada aja yang di Jakarta. And setelah itu saya berpikir, kenapa saya nggak saya ambil batik-batik dari saudara saya yang di Solo. Setelah itu saya telepon hubungin saudara-saudara yang saya di Solo. Saya minta batik-batik yang lagi tren saat itu, yaitu seperti batik Prada. Dan dulu juga untuk casual itu juga tren sekali batik yang tambal-tambal. Ingat nggak, Abang? Yang kayak perca-perca itu ya? Iya, seperti patchwork, seperti tambal-tambal perca-perca, yes. Ya, oke. Ya, setelah itu kan saya ikut dengan Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Ya, sedangkan delegasi itu para delegatnya itu minatnya di Hotel Borobudur. And setiap waktu itu kalau lagi kongres, bapak-bapaknya, ibu-ibunya pada belanja, termasuk Winnie Mandela. Oh, Winnie Mandela? Yes. Istri dari Nelson Mandela? Yes. Di situ dia langsung ke store saya itu bilang, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. And totally dia belanja hari itu 13.000 in US dollar.
Dia kan pakai untuk itu ya, kayak untuk turban ya, untuk apa namanya itu? Ya, turban, Ya, pakai oke. turban. Mm. And then Oke. dia juga beli yang turban-turban itu dan yang bahan dari organ silk, silk. Dia sangat suka sekali, dia borong sepertinya warna apa dia ini selalu dia ini pilih dan dia beli. Nah, Oke. setelah dia belanja 13.000, dia bilang, nanti saya mau datang sama husband saya. Kalau husband saya ada waktu, nanti saya mau datang dengan husband. But dulu itu aku tidak tahu, Abang. Nelwan Anwar bilang gini, Nanang, congratulations ya, kamu dapat tamu yang bagus sekali, itu Winnie Mandela. Saya bilang, who's Winnie Mandela? Saya bilang, Itu bukan Winnie the Pooh, itu Winnie Mandela ya. Saya tidak tahu. And then sudah Winnie Mandela istrinya Presiden Mandela. Siapa itu Presiden Mandela? Saya belum tahu juga. Itu yang Presiden South Africa. Nah, di situ saya baru sadar. Oh iya itu ya. Ingat saya bilang gitu. Setelah itu mungkin 3 hari lagi dia datang ke stall saya dengan beliau. Itu dia belanja 7.000 something lagi. Jadi pas pameran itu di stall saya, Nanang Sharna Indonesia itu like the best sale. Oke. Nah, dari awal itu, Abang, saya cinta akan batik. Oke. Dulu saya not really appreciate dengan batik karena mungkin saya itu lahir dengan batik. Begitu lahir saya dibedong dengan batik. Jadi nggak something special. Tapi di sini saya membuat batik itu seperti batik yang benar-benar warisan budaya nenek moyang nan adiluhung, yaitu dengan pewarnaan alam. Oke. Yes. Bukan kimia ya? No kimia, but yang tidak menutup kemungkinan kadang yang untuk fixation, untuk color itu kadang saya juga masih pakai kimia. Dan warna-warna yang tidak ada, saya juga sedikit pakai kimia. Tapi at least saya minimalis untuk pakai warna kimia. Mas Nanang, sebentar. Sebelum kita sampai kepada zatnya, sebelum kita sampai kepada catnya, saya mau tanya, Mas. Lahir di Klaten, di Solo, berarti akrabnya kan itu batik kita kan motifnya banyak ya. Ada motif Solo, ada Jepara, ada motif Kawung, Tasik juga ada, Malang juga ada. Kemudian ada batik Keraton. Yes. Nah, terus ada batik lagi seperti katanya itu Parang Rusak, Sekar Jagat, terus apa lagi? Sidomukti. Nah, nah Mas Nanang nih yang mana? Itu namanya motif. Kalau Sekar Jagat, Sidamuti, Sidaluhur, Sida Asih, Junjung Derajat, itu namanya motif. Tapi kalau ini brand saya itu gini, batik pewarnaan alam warisan budaya nenek moyang nan adiluhung by Nanang Sharna Indonesia. Oke. Nah, maksud saya Mas Nanang itu lebih kemana arahnya? Arahnya tetap saya klasik, ambil garis klasik batik Solo. But saya combine dengan warna-warna modern. Dan saya combine dengan lukis, dengan imajinasi saya dengan lukis karena saya juga suka melukis, gitu loh. Nah, diantaranya seperti ini. Coba dilihat. Ya, ini adalah. Wow. Ya, ini adalah hasil pewarnaan alam. Oke. Ya, ini dari buah bit, merahnya buah bit, root bit. Merahnya dari buah bit ya, terus? Ya, kuningnya ini dari temu giring dan dari kunyit. Oke. Warna yang lain itu?
And itu birunya dari indigo, daun indigo. Oke. And then coklatnya itu dari mahoni. Coklat tuanya itu dari karat besi. You know karat besi? Ya, I know. Karat, Ya. Karat. besi Ya. yang sudah berkarat itu bisa menjadi warna untuk pewarnaan. Waduh. Mas, ini dinamakan apa ini? Ini ada warna satu, warna ini sebenarnya ini dari daun dari daun pace, tapi sudah 4 kali tidak bisa keluar. Jadi ini pakai semi kimia. Ini yang hanya yang biru ini. Oke. Ini yang Mas Anang tunjukin ini luar biasa menariknya. Jadi ini warnanya tadi sudah dikasih tahu, warnanya dari bahan-bahan pewarna alam. Buah-buahan, kayu, getah, daun-daunan, sama tanah liat atau abu gunung Merapi. Satu lagi serbuk karat besi. Jadi karat besi itu bisa untuk warna. Ya. Dapat dari mana itu, Mas? Gini, itu dapat di sekitar kita tuh banyak sekali. Tapi kalau di Solo, serbuk besi yang karat itu memang sudah dijual literan. Oh gitu. Spesial toko ini, toko batik. Maksudnya toko peralatan batik. Mas, yang lain ada, coba lihat. Oke. Abang tadi ini udah lihat ya? Ya, oke. Good, bagus. Saya mau lihat yang lain lagi, kedahsyatan yang lain. Yes. Ini. Wow, itu warna biru di atas itu warna dari bahan apa, Mas? Ini dari bahan indigo. Oke. Ya, indigo fiksasinya, tapi kunci warnanya masih pakai kimia, Bang. Biasanya saya pakai lemon, tapi pakai lemon luntur terus, dan ini saya pakai kimia fiksasinya. Oke, Mas, motifnya, coba motifnya dibentang sebentar. Ini ada ceritanya ini, kayak melodrama saya lihat. Yes, ini Abang, ini ceritanya itu adalah Majapahit. Oke, Majapahit. Jadi ya, dengan cerita Majapahit ini kedikdayaan, keberhasilan pada eranya Majapahit itu, jadi nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengalami seperti negara superpower. Oke. Ya. Dengan istilahnya itu, dengan hijaunya alam, kekayaannya alam, gemah ripah loh jinawi, dan rakyatnya ayem tentrem, kertora harjo, dan sentosa harmoni. Dengan digambarkan keindahan alam, itu saya mengekspresikan dengan 99 warna dan 99 motif untuk satu desain ini. Kenapa 99, Mas? Mengingatkan saya kepada asma Allah. Well, yes, itu betul. Abang, memang saya juga bertujuan itu sebenarnya. Karena itu seperti challenge saya, bisa nggak ya saya membuat sampai 99 warna dan 99 motif. Nah, ini hasilnya. Mas, ini kan nggak bisa dijadikan baju dong? Oh iya, ini special design untuk batik kolektor. Ini bisa di print, bisa juga dipakai untuk sarung. Oke. Yes. Bisa untuk scarf. Oh ya, itu yang lebih banyak. Oke. Ya, oke. Jadi dengan gini, dengan agreement, kalau mau beli batik ini, dengan agreement, dengan perjanjian tidak boleh dipotong. Dan kebetulan batik ini sebenarnya sudah dipesan oleh Mas Dulu Soekarno Putro. Beliau bilang bakal ini museum beliau. Tapi
kenapa kita belum kasihkan ke beliau? Karena Deliver. kita untuk keliling dunia, untuk dipamerkan keliling dunia. Ya, 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 ya. Bayangkan bikin ini 3 tahun 4 bulan, 3 tahun 4 bulan, dan kalau bikin ini juga belum tentu bisa warna yang ini lagi. Ya, 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 ya. Bisa lebih jelek, tapi bisa lebih bagus. Yes, betul. Oke. Jadi ini ada hikayat ya, ada hikayatnya, ada ceritanya. Jadi ada sejarah yang mengiringinya. Dan belum lagi Betul. dengan ada 99 tadi, tentu ada nilai spiritualnya. Ada yang lain Mas, yang kira-kira spiritual yang juga mewakili. Wah, ini berdebar-debar kita nih, kayak buka pundi-pundi apa ini, Pandora. Nah, ini dari bahan sutra Itali, kalau itu tadi dari bahan cotton, kalau ini sutra Itali. Nah, ini bercerita juga, ada sejarahnya. Ini sebenarnya ya tidak bersejarah, tapi gini, memang ini kekayaan alam Indonesia dan motif-motif Indonesia. Ini ada parang, Ya, ada parang, betul. ceplok, ya, ada parang, ada ceplok, tapi ya satu keseluruhan begini. Nah, ini boleh dipotong, nggak juga? Nggak boleh dipotong juga? Ini boleh dipotong, karena ini juga berikut dengan itu, ini berikut dengan scalp. Scalpnya. Oh, good. Ya, lebih mudah ya warnanya ya? Ya, kenapa lebih mudah? Karena ini lebih tipis dan lebih soft. Karena ini lebih melayang. Mas Nanang, kalau begini, motongnya bagaimana? Tukang jahitnya kan mesti yang pintar. Well, makanya itu. Kalau batik ini nggak usah dipotong, sudah cantik, Bang. Dililit aja. Iya, iya, iya. Disampaikan tubuh gini juga udah cantik. Pasti orang akan nengok. Kalau ibu-ibu pakai yang ini, pakai polos, kebayang polos, any color, dia jalan udah pasti ibu-ibu nih, semua orang akan nengok. Iya, iya, Dengan iya, 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 iya. Oke, 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 bisa lihat. Iya. Iya. Luar biasa. Terus gini, Mas Nanang, dulu kan Mas Nanang ini pernah menjadi penata busana Nelson Mandela dan Winnie Mandela dan bahkan tinggal di Cape Town. Itu berapa tahun tinggal di sana? 5 tahun 8 bulan. Oke. 5 tahun 8 bulan. Di sana apa aja yang dibikin di sana? Well, di sana saya dikasih kesempatan, saya punya toko di sana. Ya, saya punya toko antik dan toko ini batik, dan toko fashion juga di sana. Di Johannesburg. Itu tahun pertama di Johannesburg itu ada antik furniture dari Indonesia, batik, and then restoran juga. Restoran, yes. And then tahun kedua itu kita ini buka di Cape Town, di Garden Square Town, itu hanya khusus untuk batik. Karena orang-orang Cape Town juga sangat suka batik Indonesia. Mungkin yang terinfluence dengan presidennya, dengan Nelson Mandela, yang suka batik. Yeah. Jadi ya terdekatnya, rakyatnya itu kalau lihat batik juga udah wow. Bagaimana sih pemimpinnya suka ini sesuatu barang yang ini, pasti rakyatnya kan pasti juga pengen. Ya dong, pejabat-pejabat sekitar dia juga masih pakai. Iya, makanya sampai hari Minggu weekend aja Bang, ini kadang saya jualan batik itu di flea market. Karena adanya hanya di weekend. Di flea market namanya itu Rosebank Flea Market, itu di Johannesburg, itu di areanya Hilton Hotel Johannesburg. Oh, jadi pusat kota ya kalau gitu. Ya, Kenapa saya jualan di sana? Karena begini,
kalau jualan di sana itu semua kalangan bisa beli, bisa ini, bisa beli, bisa mendapatkan karya saya. Oke. Itu tahun berapa Karena sampai tahun berapa waktu di sana? awal tahun 1995 sampai 2001. Sampai Nelson Mandela bercerai? Iya, well, saya tahun pertama itu Nelson Mandela masih sama Winnie Mandela tahun 95. And then tahun 96 akhir, kalau nggak salah tahun 96 atau 97 beliau bercerai. Oke. Tapi tapi Winnie Mandela juga masih tetap ini suka sama batik. Pada waktu itu Nelson Mandela sedang mengalami krisis rumah tangga, bercerai dengan Winnie. Ya, istri yang barunya juga pemakai batik. Yang memakai batik, dia suka sekali batik juga, bahkan sering banget. Tapi saya belum pernah ketemu muka belum pernah ketemu, walaupun saya sering bikin bajunya. Karena kalau saya membuat bajunya itu hanya dikirimin ukuran dan sampel. Okay. Ininya saya, modelnya terserah saya dan motifnya, asal itu match dengan Madiba. Nelson Mandela itu panggilannya Madiba. Ya, kita di sana orang-orang terdekatnya, rakyat-rakyatnya yang mencintai dia, itu dia sebut Madiba. Madiba. Artinya apa ya? Ayah barangkali. Bapak besar barangkali. Iya, Madiba itu sebenarnya ayah yang diteladani, sayangi. Godfather. Iya, betul, Madiba. Iya. Oke. Mas Anang tadi telah ditunjukkan ke saya, luar biasa ya. Saya belum lihat seluruhnya nih, tapi kalau kita buka itu semua, itu bisa seminggu itu, lebih seminggu, 1 bulan kita punya show ini. Ya. Betul. Tapi saya tertarik tadi. Ada hikayat, ada cerita tentang Majapahit ya. Kemudian Winnie Mandela pakai untuk turbannya ya. Iya. Yang mana itu jenis turban yang dipakai oleh Winnie Mandela? Oh, oke. Well, beliau tuh sangat suka banget spesial turban itu yang dari bahan light tapi bervolume. Sutra, itu sutra organdi namanya. Organdi. Ya, oke. Itu motifnya organdi. Apa, Mas? Ini motif saya buat sendiri, kreasi saya sendiri. Jadi dengan warna-warna batiknya, batik rackingnya, warnanya itu batik Afrika. Karena saya pernah berkolaborasi batik Indonesia dengan African batik. Yes, ini dia suka banget untuk turban karena sangat-sangat ringan dan sangat mudah dipakainya. Itu kalau ini Mandela makanya begitu ya? Iya. Waduh. Udah persis Winnie Mandela dong. Coba Winnie Mandela gemuk, ini langsing. Jangan-jangan yang melibatkan turban ini adalah Mas Nanang juga bantu dia. Ini dulu saya sering gitu. Jadi diundang beliau itu cara berpakai turban dengan kain saya. Jadi saya demokan, gini caranya dengan bervariasi. But kalau African sendiri itu cuma begini aja, cuma dililit-lilit gini sampai tebal, dan itu bahannya itu pasti berat. Nah, ya, kelebihan punya saya itu bahannya ringan, enteng. Tuh. Oh, ini kan karena dia sutra, dia ringan. Kira-kira berapa ini beratnya? Ini beratnya itu hanya 50, paling 3 meter itu hanya 50 gram.
50 gram. Kalau dia punya kan tebal, kemudian bikin panas lagi, bisa berkeringat tuh kepala. Berat ya. Nah, seperti kalau dia kan cotton, pakainya itu cotton. Cotton itu pasti heavy. Untuk 3 meter pun pasti ini kelihatan tebal dan ini heavy. Kalau ini tidak. Jadi perbandingannya itu bisa 10:1 Oh, good. dengan Yeah. organ diesel. Makanya itu korban saya bahan-bahan yang kayak gini itu sangat-sangat ini the best sales dulu. Kita mau luruskan lagi, Abang. Jadi batik yang dipakai beliau keluarga Nelson Mandela dan ini itu bukan batik dari saya aja, banyak dulu. Tapi yang berkesempatan tinggal di sana itu adalah saya. Oke. Hanya saya. Ya. Jadi semacam penata busananya Winnie Mandela dan Nelson Mandela begitu. Yes. Oke. Dengan kata lain, sering dong bertemu dengan Winnie, sering dong bertemu dengan Nelson. Saya bertemu dengan Nelson Mandela baru 2 kali. Jadi baju batiknya Nelson Mandela tuh berapa banyak kira-kira? Aduh, nggak kehitung lagi ya. Yang dari Anda beli berapa dia? Bayangkan kalau waktu pertama aja itu beli itu mungkin ada 3 koper waktu di Indonesia. Gila. Nah, waktu tinggal di sana barangkali tiap minggu atau tiap bulan dia beli? Bukan tiap bulan, kalau ada yang baru pasti saya telepon ini asistennya dari keluarga kepresidenan, dia yang datang memilih. Oke, tadi kita busananya Winnie Mandela sudah, ini busananya Nelson kan lain. Busananya pakaiannya kemeja yang dipakai Nelson Mandela? Iya, saya yang jahit. Mana contohnya? Ya, kalau yang dari kain saya, batik saya yang jahit. Ada contohnya? Ada. Nah, ini Abang, ini masih saya keep, ini motif Borneo. Oke. Ya, ini kalau nggak salah di Instagram saya juga beliau pakai ini, tapi dengan warna lain. Karena batik tulis tidak bisa dibikin sama persis. Iya, betul. Oh, jadi ini ukuran badan dia atau apa? Ini duplikatnya? Ini ukuran badan dia, exactly persis. Wah, gede juga tuh orang. XL. Dan itu tidak ada yang punya? Tidak ada yang punya, cuma saya sama beliau. Karena saya keep. Tapi itu nggak dijual? Ini berusaha tidak saya jual. ini saya keep itu mungkin sudah 25 tahun lebih ya. Untuk kenang-kenangan ya? Ya, untuk kenang-kenangan. Ya, it's good. Oke, jadi Mas Nanang, jadi begini, berarti busana itu mencakup semua, pria dan wanita, ya. Untuk pria itu ada kemeja tangan panjang, ada kemeja tangan pendek, ada yang lain apa? Oke, tapi kalau untuk Madiba, untuk beliau saya belum pernah menjahit untuk pendek. Selalu ini formal, tangan panjang. Tapi kalau untuk Winnie Mandela atau istrinya itu seperti dress, African dress, tapi bahannya itu bahan batik Indonesia. Dan korbannya juga korban selendang skap dari Indonesia yang seperti tadi saya contohkan tadi. Pernah dengar ada complimentary dari Nelson atau istrinya Winnie tentang batik Indonesia? Saya pernah bilang, kenapa you suka banget batik Indonesia? Dia bilang gini, ya karena ini yang dari dia ya, nenek moyang kita dulu juga bikin batik itu dari Indonesia, hanya bilang begitu. Karena nenek moyang kita dulu bisa membatik dari Indonesia.
Terus ini, saya kan pernah tinggal di Cape Town. Oke. Cape Town itu ada namanya daerah Cape Malay. Jadi isinya itu Cape Malay itu sebenarnya isinya orang Jawa sama orang Bugis, Bang. Ya, ya. Ya, ya karena di sana ada tempe, ada jalan talang Jawa, terus orangnya, ya orangnya itu bahasanya itu kalau bilang meja, sepatu, pisang. Oh, begitu. Iya. Dan hanya dia yang menggunakan bawang merah. Untuk bumbu dapur. Bawang merah. Ya, itulah influence-nya sampai situ. Nah, berarti benar kan orang Bugis sama orang Jawa dibawa Portugis itu ke South Afrika. Di situ kan juga ada ada makamnya Sultan di Cape Town juga mengakui bahwa ini Sultan Bugis, tapi di Bugis juga mengakui bahwa dia ada, jadi double. Tapi mana yang tahu kita nggak tahu. Tapi ya betul. Iya, di sana itu juga ada masjidnya, itu selalu banyak dikunjungin orang-orang Indonesia dan orang-orang Asia, termasuk Malaysia. Ya. Oh, berarti iyalah penyebaran ini yang kita nggak tahu, tentu membawa budayanya juga. Apalagi kalau sampai ada kampung Malay itu saya kira dari Melayu ya. Jadi Malay itu rumpunnya itu terbawa ke sana dan kemudian itu mereka membatik juga di sana. Ya, jadi ada percampuran budaya antara batik di mana-mana. Negara lain yang punya motif-motif seperti batik itu ada di Afrika sana. Ada. Dulu justru mungkin di bawahnya itu lewat pasar regional, itu lewat Tanah Abang. Nah, dulu itu kebanyakan itu selendang. Ingat nggak, Bang, kalau waktu zaman dulu itu kalau batik gendong bayi itu identik dengan naga yang merah itu loh. Iya, tahu. Zaman ya, itu di sana banyak banget, hampir orang punya. Oh, motifnya naga. Ya. Itu hampir ya. Dan kalau itu saya tanya, kamu dapat dari mana? Ini Indonesia. Ya, we get from Indonesia, dia bilang. Tapi di sini jadi kan ada itu yang menjual barang-barang Indonesia gitu, memang ya saya telusur sih katanya dapatnya dari Tanah Abang zaman dulu itu. Zaman ya dan sebelum-sebelumnya. Oke. Sejauh ini, Mas Nanang melihat bagaimana pandangan mengenai ikatan antar negara itu dalam masalah budaya, terutama dalam busana, batik misalnya? Well, kembali lagi dari semula memang saya tidak tertarik dengan batik, Abang. Mungkin saya kan terlahir sudah dengan batik ya. Iya. Dengan ya. Tapi saya nggak interested lagi. Nah, mulai sukanya itu yaitu tadi waktu OPEC delegasi itu, plus saya dapat kesempatan dulu itu saya belajar filosofi batik itu di Rotterdam. Oh, Rotterdam justru ya? Kenapa di Rotterdam? Oke. Dulu itu ada namanya itu Mr. Wolfgang Linzer. Itu pernah dia tinggal di Indonesia 20 sekian tahun, 20 lebih. Itu mempelajari tentang batik. Dan dia punya buku filosofinya batik ditaruh di museum. Saya zamannya Gus Dur, saya pernah bilang, nih ada ini buku batik, filosofi batik yang ada di Den Haag. Tolong minta ditranslate ke bahasa, maksudnya ke bahasa Indonesia karena itu heritage our us kan, ya. Karena itu sudah ditranslate dengan Inggris, dengan Prancis, dengan dengan Jepang, nah even in bahasa. Dengan kata lain, dia yang memberi filosofi batik itu. Apa itu filosofi ya? Menurut dia, bahkan menurut Mas Danang?
filosofinya itu sangat gini, harmony life. Bahwa hidup itu adalah penuh tatanan yang harmoni. Oke. Kehidupan Ya, yang karena harmoni, ya, kelanggengan. ya, dengan dituangkan di motif. Nasihat-nasihat itu dituangkan ke motif. Seperti kalau kita itu tahu itu seperti batik Sidamukti. Oh ya, ya, oke, Kita sudah bukti. kita hanya tahunya tuh Sidamukti itu batik yang untuk pengantin perkawinan. Tapi sebenarnya kalau sida itu banyak sida, Abang. Sida luhur, sida sido AC, sida dunjung derajat, sida ini ya bukan sida mukti aja, sida. Nah, itu adalah apa meaningnya itu, maksudnya itu doa. Karena setiap panel itu ada lambang-lambang, ada lambang istilahnya Oke. Rumah, ada lambang padi kapas, ada lambang istilahnya itu burung hong dan long, itu melambangkan semuanya itu keharmonisan. Itu hanya satu sida aja dan banyak ribuan motif yang tidak tertulis pun itu semuanya nggak terlepas dari filosofi. Semuanya ada. Batik keraton bagaimana? Batik keraton. Well, batik keraton itu kita harus sebagai rakyat biasa itu harus tahu dan mempunyai manner. Kapan kita mau pakai batik? Seperti gini, kalau batik parang itu hanya dipakai oleh raja dan keluarga kerajaan. Oke. Dan kita sowan atau kalau kita berkunjung ke kerajaan atau ke istana itu tidak boleh memakai parang. Oh begitu. Itu manner, itu etika. Oh gitu. Ya, tapi zaman sekarang batik parang itu siapapun bisa pakai asal jangan di keraton. Apakah itu adalah merupakan satu pakem apa memang ada? Misalnya ada yang untuk kalangan ningrat, ada kalangan kesatria, sesuai dengan kasta ada batik ini. Ada bang. Seperti ya sebenarnya kalau ini parang itu banyak. Parang itu memang bermacam-macam. Sebenarnya bukan untuk masalah kasta, tapi kalau parang itu memang diperuntukkan untuk beliau-beliau yang ada di kerajaan, yaitu zaman dulu namanya Sinuwun. Sinuhun. Menyebut, iya itu saking respeknya, Oke. saking respek, karena kan nenek moyang kita itu kan sangat-sangat apa budi pekertinya itu sangat luhur, sangat menghargai. Ya, betul. Ya, sangat terkenal. Itulah sampai di situ sebenarnya. Itu sebenarnya juga tonggak sejarah yang dilupakan oleh kita. Ya. Padahal dengan itu kita itu akan bisa membatasi norma-norma. Iya. Tahu adat istiadat, tahu cara-caranya deh, itu aja. Betul. Nah, parang pun sendiri juga itu dibagi-bagi bermacam-macam. Dari yang kecil-kecil itu namanya dan liris dan parang rusak. Parang kusumo, parang ini banyak banget. Parang gordo itu parang yang diselingin dengan gordo yang seperti Garuda. Batiknya keraton itu khas khusus, ya. Apakah ada kemungkinan masuk motif baru untuk keraton? Misalnya Mas Nanang menciptakan sesuatu motif untuk keraton gitu? Jelas, ya. Dan dia malah juga justru malah lebih up to date beliau itu. Dan seperti saya ini kan saya sekarang ini memang mau berkolaborasi dengan Keraton Kasunanan Surakarta, Bang. Bukan memperbarui, akan mengingatkan lagi bahwa batik itu adalah identitas bangsa yang sangat luhur. Yaitu kita dengan memproduksi batik lagi dan kita menerjemahkan kepada generasi muda itu, ini loh filosofi batik itu yang sangat luhur, tatanan yang sangat indah dan luar biasa. Makanya batik itu adalah batik yang
istilahnya tuh tatanannya itu sangat harmoni. Mas Anang tidak pernah berpikir membuat satu batik Indonesia yang bisa dipakai mulai dari Aceh sampai ke banyak sekali. Gini, parang pun bisa dipakai dengan siapa aja, Abang. Welcome dan universal. Sangat universal. Siapapun boleh pakai. Dari Sabang sampai Merauke juga boleh pakai. Buktinya kan kita kan selalu memproduksi apa aja. Cuman ya itu tadi, kembali lagi ke tatanan yang tadi. How about the price? The price is very reasonable. Dengan kalau reasonable itu dia jadi relatif dan tentatif. Jadi abang kan tahu sendiri, batik saya itu walaupun jelimet, ini bikinnya detail tidak mahal kok, Bang. Ya, reasonable. Karena reasonable begini, kalau you sudah suka barang, berapapun kita beli, kan gitu. Ya, kalau kita udah suka, apalagi batik Mas Nanang ini kan, kalau dipakai ya kita sendiri yang pakai, nggak ada orang lain seperti itu. Betul. Kalau saya beli batik yang lain, nanti saya ke pesta, ya. Kalau saya pakai batik yang lain, saya beli ke pesta itu ada yang mirip sama saya, jadi anak kembar deh kami. Iya, aduh, pulang lagi deh kita. Berkisar antara berapa? Yang paling mahal, yang the very top one. How much you charge it? Waduh. Ada 100 juta, 200 juta, atau 50 juta? Iya, yang sudah. Aduh, ini membuka dapur saya dong. Ya. Tetapi oke. Dengan begitu saya sudah tahu. Tetapi pertanyaan saya yang penting ini aja. Yang untuk dipakai middle class down, ya kayak saya lah di middle class itu, misalnya 2 juta, 1 juta. Ya, kalau batik tulis mulai dari 2,5 juta. Ke atas ya, oke. Ya, 2,5 juta, yang pernah saya jual sampai 75 juta satu potong. Oke. Itu reasonable kok. Reasonable. Iya, Pak. Iya. Dengan pewarnaan alam. Ya. Apakah pewarnaan alam itu tidak berbahaya bagi tangan, kulit? Oh, tidak. Tidak. Sangat tidak berbahaya. Justru yang berbahaya itu warna kimia. Itu bisa iritasi, bisa cepat keriput tangan. Kalau pewarnaan alam enggak. Sekarang gini, kalau buah naga masuk merusak tangan, malah menjadikan halus. Lemon menjadikan halus tangan. Oh iya, good, bagus, luar biasa. Kemarin itu Hari Batik, ya, Oktober. Apa artinya bagi Mas Tanang sebagai seorang pembuat batik? Artinya itu sangat berarti banget untuk bangsa Indonesia. Gini, dengan hari batik ini dunia itu dunia itu sudah mengakuin bahwa nenek moyang kita itu sebenarnya jauh modern, lebih duluan dari mereka yang sekarang hidup mengaku modern. Ya, tapi itu boleh dibilang semacam heritage ya? Iya, heritage. Bayangkan dengan batik itu kalau nggak punya imajinasi tinggi atau punya taste tinggi, nggak bisa bikin batik. Padahal dari zamannya abad ke-13 kita sudah memakai batik nenek moyang kita. Berarti kan gini dong, Hari Batik itu adalah hari bagaimana mengingatkan kejayaan nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah modern dan fashionable. Ya, berarti kita tuh dari dulu udah tahu tentang estetika, tentang kebudayaan, tentang seni, dan itu fashion. Ya, karena abang menanya saya orang fashion, jadi saya jawabnya begitu. Tapi memang iya, karena kalau nggak ada taste fashion yang high fashion, nggak bisa menciptakan batik-batik itu. Sekar Jagad, coba motif dengan mungkin ratusan apa ini,
different color, different motif. Itu ditemukan pada apa? Mataram kuno, ya kan? Nah, jadi kan jauh sebelum itu kan nenek moyang kita sudah high fashion, udah fashionable, udah modern. Iya, iya, iya. Ya itu masih terpantau kok hingga sekarang ini. Jadi kalau saya kebetulan ke Solo, kebetulan pernah juga masuk ke dalam keraton, itu saya lihat api tenan gitu ya, cantik-cantik gitu ya, halus. Dan bukan itu saja, sikapnya juga sikap badannya membawa busana yang dikenakannya itu juga sesuai gitu. Jadi kata orang begini, kalau kita berpakaian serampangan, maka tindakan kita cenderung juga serampangan. Tetapi kalau kita berbusana rapi, tindakan kita juga akan terjaga. Kelakuan kita akan terjaga. Bahkan cara kita bicara itu juga terpelihara begitu. Good. Dan itu juga ditulis sama nenek moyang kita, aji neng diri gumantung ing lati, aji neng busono gumantung ing saliro. Aji neng diri itu jadi gini, derajat seseorang itu adalah gumantung di hati. Tapi aji neng busono gumantung ing saliro, busono itu busana. Ya. Apa yang kita kenakan itu mencerminkan hati kita dan siapa kita. Oke. Jadi kalau begitu berdua-dua dirangkum, inner beautiful dan outer beautiful. Di dalam rapi, di luar juga rapi. Di luar juga rapi. Iya. Dan itu mencerminkan budaya bangsa kita. Dan itu bahasa Sanskerta loh. Sanskerta itu kan bahasa Jawa yang Jawa kuno. Iya, Sanskrit. Ya, betul. Mas Nanang, mudah-mudahan bertambah banyak kreasinya, ya. Oke. Tapi saya nggak suka melihat itu barang menumpuk di situ. Harusnya menumpuk di lemari-lemari orang lain. Oh iya. Oke. Jangan laku, Mas. Ya kan? Oke, Mas Nanang ya. Thank you so much. Salam kepada si Hanisa. Karisa, oke, come here Karisa. Ya. Oke, ini Karisa. Karisa, masih ingat kita pernah makan bersama Karisa di Pandor. Yang dia ingat makan kue apa yang dia suka itu? Cheesecake. Iya, itu dia 6 tahun, sekarang udah 9 tahun. Oh, 3 tahun yang lalu ya? Iya. Ayo. Tapi papanya saya lihat muda terus. Oke, Mas Anang ya. Karisa ya. Nanti kita makan lagi ya, ketemu ya. Stay healthy ya, and stay sane. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.